Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanul Muslimin dengan NIM 2310651103. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode Scrum Master dengan website yang telah saya buat, yaitu Ewasto Manager ya. Langsung saja ke permasalahan yang dihadapi. Kita melihat kondisi saat ini di mana Indonesia itu menghasilkan 1,6 juta ton limbah elektronik per tahun. Selanjutnya hanya 5% yang didaur ulang dengan benar. Kurangnya awareness atau perhatian masyarakat tentang bahaya bahaya Ewasto ini. Selanjutnya adalah minimnya platform tracking untuk mengelola limbah elektronik. Dampak negatif yaitu ada pencemaran lingkungan terdiri dari tanah dan air, serta ada resiko kesehatan dari bahan beracun, ada timbal dan merkuri, selanjutnya ada kehilangan potensi ekonomi dari material yang bisa didaur ulang. Selanjutnya di sini ada gap yang ada, tidak ada sistem terpusat untuk tracking Ewaste, sulitnya mencari lokasi pengumpulan terdekat, dan kurangnya transparansi dalam proses daur ulang. Solusi dan value proposition. Ewaste Manager adalah platform web yang menyediakan ada 4 di sini, terdiri dari dashboard monitoring real time, itu ada tracking total limbah terkumpul, visualisasi data daur ulang, progress tracking per kategori. Ada sistem kategori cerdas, terdiri dari perangkat mobile, komputer dan laptop, baterai, dan aksesoris. Ada fitur lokasi pengumpulan, terdiri dari 8 titik pengumpulan aktif, pencarian lokasi terdekat, dan jadwal pengambilan door to door. Di sini ada lagi environmental impact tracker, terdiri dari kalkulasi pengurangan emisi CO2, visualisasi dampak positif, dan motivasi melalui achievement system. Nah, di sini kita bisa lihat ada kurva adopsi teknologi yang dimana inovator itu 2,5%, ada early adapter 13,5%, itu Gen Z dan milenial peduli lingkungan. Ada early majority, itu masyarakat urban dengan awareness tinggi. Ada late majority, itu general public, dan laggards itu terdiri dari tradisional waste hauler. Itu ada late majority 4% dan laggardsnya 16%. Nah, terdiri dari beberapa terdiri dari 3 karakteristik, yaitu di sini ada 3 poin, yaitu karakteristik, masa yang dihadapi, dan solusi yang kami tawarkan. Nah, pertama karakteristik dulu. Di sini kami mencari usia 18 sampai 35 tahun, tech savvy dan peduli lingkungan, aktif di sosial media, dan mencari cara praktis untuk berkontribusi. Masalah yang dihadapi adalah tidak tahu cara membuang Ewaste dengan benar, kesulitan menemukan tempat daur ulang, dan ingin melihat dampak nyata dari kontribusi mereka. Solusi yang kami tawarkan, interface modern dan intuitif, real-time tracking dan feedback, gamification untuk engagement, social proof melalui community stats. Nah, di sini ada SBI, yaitu perkembangan sprint backlog item, terdiri dari 3 sprint. Yang pertama adalah core UI development, itu kita setup project dulu dengan Vite dan React. Selanjutnya implementasi Tailwind CSS, mendevelop main komponen seperti header dan navigation, start cards, dan dashboard layout. Deliverable-nya membuat function MVP dengan static data. Selanjutnya di sprint 2 ini fitur enchantment, kita mengimplementasi manager state, menambah fitur interaktif, pergantian tab, efek hover, render, data dinamis. Selanjutnya penyempurnaan desain responsive dan hasil akhir prototipe interaktif. Selanjutnya di sprint ketiga ini kita melakukan testing dan optimization. Di sini ada kita melakukan uji coba dengan target pengguna, optimasi performa, perbaikan bug dan penyempurnaan,
dokumentasi, dan hasil akhirnya, ya, di mana aplikasi web ini siap diluncurkan. Selanjutnya di sini ada MVP, yaitu minimum viable product. Komponen MVP di sini ada core value, yang dimana model AI sorting dan tracking limbah elektronik, dimana jika dikatakan sukses itu jika tingkat akurasi identifikasi jenis limbah elektronik ini lebih dari atau sama dengan 85%. Di situ hanya ada ingestion, itu gunanya untuk API, input data jenis, limbah, dan lokasi pengumpulan. Dinyatakan sukses ketika mampu menerima dan menyimpan data dari minimal 3 titik pengumpulan, simulasi atau nyata. Selanjutnya kita di sini user interface, di mana dashboardnya sederhana untuk monitoring status daur ulang dan lokasi drop point. Dikatakan sukses ketika menampilkan A. Total limbah terkumpul real time, dan B. Grafik daur ulang per minggu. Selanjutnya ada onboarding, yang dimana gunanya untuk alur pendaftaran pengguna dan panduan penyerahan limbah elektronik. Dikatakan sukses ketika proses pendaftaran dan pelaporan limbah elektronik selesai kurang dari 5 menit. Selanjutnya product market fit validation. Di sini aspek uji cobanya ada 4, yaitu durasi uji coba, adopter, fokus tugas adopter, dan lingkungan. Durasi uji coba ini kita mengimplementasikan minimum 4-4 minggu. Gunanya agar data pengumpulan ini dan klasifikasi limbah elektronik selama 30 hari dapat terakumulasi dan diuji. Misalnya adopter, implementasinya kita pilih 5-10 pengelola lingkungan atau komunitas daur ulang yang memiliki masalah dalam pemantauan dan pengumpulan limbah elektronik. Fokus tugas adopter di sini menggunakan sistem untuk mencatat jenis dan jumlah limbah elektronik, memantau status daur ulang harian, dan menindaklanjuti notifikasi pengumpulan. Lingkungan, selanjutnya di sini lingkungan ada implementasinya, yaitu gunakan lingkungan operasional yang stabil di area pengumpulan limbah elektronik nyata, bukan lingkungan pengujian internal. Di sini ada metrik PMF-nya, yaitu dimana user satisfaction atau kesenangan user. Target kita adalah lebih dari 4.0 atau 5.0. Cara ukurnya yaitu dengan post testing survey. Ada task complete rate, itu lebih dari atau sama dengan 90% dengan cara ukur observasi langsung. Situ time on task itu kita harus targetnya adalah kurang lebih atau sama dengan 30 detik per task. Itu timer tracking. Sebenarnya ada the rule, the 40% rule, harus lebih dari 40% user. Itu cara ukurnya seberapa kecewa jika produk ini tidak ada. Hanya ada rata intent, itu harus lebih dari 70% atau lebih dari sama dengan 70%. Dengan cara ukurnya apakah akan digunakan lagi waste manager ini. Ini ada PB prioritas, yang dimana revisi itu kita ada meningkatkan akurasi model klasifikasi limbah elektronik. Masalah utamanya model AI ini masih salah membedakan beberapa jenis limbah. Tindakannya yaitu menambah dataset dan melatih ulang model dengan algoritma klasifikasi yang lebih kompleks. PBI yang kedua, integrasi, yaitu modul visualisasi dan laporan dan ulang. Pengguna atau user membutuhkan insight mengapa dan di mana limbah menumpuk. Visualisasi data per kategori dan wilayah dapat membantu menentukan strategi pengumpulan yang lebih efisien. Introduksinya di sini fitur deteksi anomali volume limbah. Deteksi otomatis lonjakan volume limbah elektronik tertentu dapat membantu tim melakukan tindakan cepat dan mencegah overload lokasi pengumpulan. Di sini kita mendapatkan mungkin peningkatan UI atau UX dan kinerja sistem. Berdasarkan feedback dari uji coba yang sebelumnya,
fokus untuk mempertahankan loading dashboard, menyederhanakan tampilan, dan memperbaiki bug minor. Di sini kita menyediakan fitur development roadmap atau rencana masa depan aplikasi ini, yang dimana tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi pengolahan limbah elektronik dari level komunitas hingga pemerintah daerah melalui integrasi AI, IoT, dan data insight yang berkelanjutan. Yang dimana tahap pengembangan dari tahap 1 Optimize MVP Iteration itu kuartal 1 sampai kuartal 2 di 2026. Fokus utamanya adalah meningkatkan akurasi, klasifikasi limbah, optimasi dashboard, dan performa sistem. Hasil yang diharapkan adalah sistem stabil dengan akurasi lebih dari 85% dan tampilan user friendly. Di fase kedua, kita di fase 2 ini kita mengintegrasi dan mengekspansi di kuartal ketiga pada 2026, yang dimana integrasi dengan aplikasi pihak ketiga dengan bank sampah, e-recycle center. Selanjutnya penambahan fitur pelacakan lokasi pengumpulan juga. Hasil yang diharapkan adalah kolaborasi aktif dengan minimal 3 mitra eksternal. Selanjutnya fase ketiga adalah dengan smart analytic dan policy support. Itu masuk di kuartal 4 di tahun 2026. Penerapan AI prediktif untuk pola limbah, laporan otomatis untuk kebijakan lingkungan. Hasil yang diharapkan adalah data insight untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat daerah. Di fase 4 kita sustainability dan monetization, itu di tahun 2027 sampai seterusnya, yang dimana fokus utamanya adalah model bisnis berbasis data insight dan carbon credit, ekspansi nasional ke kota-kota besar. Hasil yang diharapkan adalah ekosistem digital pengelolaan limbah elektronik yang berkelanjutan. Semoga roadmap ini akan menjadi arah strategis Ewasta Manager dalam membangun ekosistem sirkular yang cerdas dan berkelanjutan di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan saya tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.